Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannataha hatta yaljal jamal fi samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang takbur, kata Allah, orang-orang yang sombong sebagai udu Allah, musuhnya aku. Lalu dia mendustai ayat-ayat aku, mendustai kebenaran aku, kata Allah. Mendustai akan nyatanya diriku yang sudah sempurna pada alam, sempurna pada segala sesuatu, dan lebih sempurna lagi pada dirimu, kata Allah. Lalu ditolaknya kebenaran itu. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung itulah bukti nyatanya, bukan wujud nyatanya Allah. Lalu kita tolak itu. Ketika itu apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Kami tutupkan kepada mereka itu pintu-pintu langit. Kalau Allah tutupkan pintu-pintu langit bagi diri kita, itu maknanya ibadah kita, ketaatan kita, amal soleh kita tak sampai kepada Allah. Tak sampai itu maksudnya tak diterima Allah, ditolak oleh Allah. Doa kita tak sampai kepada Allah, tak menembus 7 langit. Itu bahasa syariatnya tuh, turun balik kepada awak Bapak Ibu. Ketika doa kita itu tertolak, amal kita tertolak disebabkan karena pintu langit itu ditutup Allah. Apa jawaban Allah selanjutnya? Hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Ketika itu dia tidak pernah bisa masuk ke dalam surga sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Lubang penjahit, tahu Bapak Ibu lubang penjahit, lubang jarum. Ya. Baru dia bisa masuk ke dalam surga aku, kata Allah, apabila seekor onta bisa masuk melewati lubang jarum itu. Mungkin enggak Bapak Ibu menurut akal nih lubang penjahit itu, lubang jarum itu bisa masuk onta? Awak saya matu banang, tidak bisa no. Tolongnya ke cucu tu. Ini unta puluh yang masuk ke dalam tu. Itu yang Ustaz bilang haram nojira. Dibuat Allah suatu perumpamaan yang tak bisa ditangkap oleh akal lagi. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian kami memberikan balasan bagi orang-orang yang sudah berbuat dosa. Dosanya tu sudah melampaui batas Tuhan. Iblis dalam ini. Kalau dah muncul iblis di dalam, maka dia akan menguasai hati bahjatul qulub ini. Disinilah munculnya namanya sifat setan itu. Baru dia engkar di situ. Ya, apa ngarengkang di situ tuh. Ya. Ini yang dikatakan oleh Allah, fi qulubihim maradun. Tapi kalaulah kita tanyakan kepada dokter, bisa enggak dokter melihat setan, iblis, cinta dunia, nafsu dan hawa di dalam hatiku, dokter? Ya enggak bisa Bapak Ibu. Tanyalah kepada dokter ahli jantung tuh, di balanya hati gua, ada enggak setan di dalam itu? Karena bukan itu yang dimaksud. Bukan hati yang zohir, bukan hati jasmani. Itu adalah hati latifatul qalbi robbani, hati ruhani itu. Ini adalah gambaran untuk membaca yang tersirat itu maksudnya. Inilah muaranya dosa itu di sini Bapak Ibu. Makanya apabila hati ini telah dikuasai oleh hawa nafsu cinta dunia, iblis dan setan, maka disitulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu yang disampaikan oleh Rasul, wa khalaqtu qalbal kafir asghar min kulli syai'in. Aku telah menciptakan hatinya orang yang kafir yang tidak mendapat hidayah petunjuk lebih kecil lagi hatinya dibanding apa yang ada di muka bumi ini. Kalau di muka bumi ini yang kecil dalam pandang Bapak Ibu itu adalah atom dan molekul, hati orang tidak mendapat hidayah petunjuk lebih kecil lagi daripada atom dan molekul itu. Saking kecilnya, sulit hati itu untuk menerima hidayah dan petunjuk.
Maka jalannya Bapak Ibu, hati ini mesti kita bersihkan. Membersihkan hati ini disebut namanya dengan takhalli. Nah, ini prosesnya. Prosesnya ini disebut takhalli. Takhalli itu apa? Kita mesti mengeluarkan, kita mesti mencabut hijab-hijab yang tertanam di dalam hati itu. Yang tertanam di dalam hati Luban itu adalah hawa. Yang tertanam di dalam hati Sudur itu adalah nafsu. Yang tertanam di dalam hati Kulub itu adalah cinta dunia. Yang tertanam dalam hati Fuad itu adalah iblis. Dan yang tertanam dalam hati Bajatul Kulub adalah setan. Ini mesti kita cabut. Ini mesti kita angkat, kita keluarkan, kita bongkar. Proses mengangkat, mencabut dan mengeluarkan hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan dalam hati itu disebut namanya takhalli. Mesti kita kosongkan itu. Bagaimana jalannya? Rasul ajarkan kepada kita. Li kulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada adat pembersihnya. Pembersih hati itu tiada lain adalah zikir kepada Allah. Rupanya membersihkan hati dengan zikir, Bapak Ibu. Maka palukanlah kalimah zikir itu ke dalam hati ini. Tanamkan kalimah zikir itu ke dalam hati. Hunjamkan kalimah zikir di dalam hati. Apabila kita sudah menanamkan, menghunjamkan dan mempalukan kalimah zikir dalam hati itu, maka penyakit hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan setan di sini dia akan tercabut dan terbongkar. Boleh Bapak Ibu berzikir habis sholat dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sunnah. Boleh pakai tasbih, boleh pakai jari jemari. Walaupun pakai tasbih dan jari jemari Bapak Ibu, ini berucap, namun rasakan dia masuk, terhunjam dia ke dalam hati ini. Subhanallah. Ini mengucap, di sini dia merasakan, ingat subhanallah. Alhamdulillah katanya, dia menghunjam alhamdulillah. Allahu akbar, dia merasakan menghunjam dalam ini. La ilaha illallah, dia juga menghunjamkan ke dalam hati ini. Rasakan. Apabila cara zikir kita telah benar Bapak Ibu, cara mempalukannya sudah benar, maka disitulah hati itu akan menjadi bersih. Tapi kalau cara mempalukan zikir, cara menanamkan zikir, cara menghunjamkan zikir tidak tepat. Walaupun lidah kita ini rajin berzikir Bapak Ibu, saking rajinnya lidah kita berzikir Bapak Ibu, sampai pendek lidah ini berzikir, namun kalau tidak berilmu kita tidak memberi hikmah dan faedah juga buat diri kita. Contohnya, ketika nanti ibu-ibu goreng kerupuk, goreng ayam, goreng sambal, nanti tapancuy minyak ange. Lihat tahu tapancuy? Hah? Tapacaknya kena minyak panas. Nanti keluar angka-angka tuh 5, 7, 8, 10. Tuh. Kenapa? Karena hati ini sama ibarat teko. Teko tahu Pak, cerek. Lele. Ini cerek. Teko ya, teko. Ginilah kira-kira gambarnya dia ya. Hati kita itu ibarat teko. Apa maknanya hati kita ibarat teko? Dia akan mengeluarkan isi apa yang ada di dalamnya. Sama seperti teko ini. Kalaulah di dalam teko ini diisi namanya air teh, ketika dituangkan dia ke dalam wadah gelas ini, pasti keluarnya adalah air teh. Kalau di dalam cerek ini diisi namanya air kopi, pas waktu dituangkan ke wadah gelas ini, tetap keluarnya air kopi. Tidak mungkin kalau di dalam teko itu air teh keluarnya kopi. Tidak mungkin di dalam teko itu kopi keluarnya teh. Dia tetap mengeluarkan apa yang ada di dalam dada. Begitu hati itu yang sebenarnya. Hati kita selalu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Apa maknanya?
Apabila hati kita ini selalu ditanamkan kalimah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pada saat bapak-bapak keluar dari majelis, keluar dari masjid, kane ujung kaki ko diurek kayu tu, tetap dia mengucap astagfirullahaladzim, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kenapa? Dia mengeluarkan isi yang ada di dalam dada ini. Itu dia. Begitulah hati itu sebenarnya. Maka proses membersihkan hati daripada nifak batin adalah berzikir.